Pemirsa, seorang bayi di Kecamatan Sakra, Lombok Timur, Nusa Barat lahir dengan 4 kaki dan 4 tangan. Orang tua dari bayi kembar siam itu berharap anak mereka bisa dipisahkan. Sekilas tidak terlihat keanehan pada Muhammad Karunia, bayi 8 bulan asal desa Suwangi Timur, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dia bermain seperti anak seusianya. Namun sebenarnya kondisi Karunia sangat memprihatinkan. Dia terlahir dengan 4 kaki dan 4 tangan. 2 pasang alat gerak lain yang menempel di tubuhnya merupakan milik kembarannya yang tidak berkepala. Dokter menyebut kondisi bayi yang lahir pada 10 November 2022 lalu ini kembar siam langka. Karunia hadir di dunia dengan 4 kaki. Kantung kemih dan kemaluan Karunia berada pada tubuh kembarannya yang tidak sempurna. Sementara lubang dubur belum terbentuk. Sehingga proses buang air kecil dan besar bagi bayi Karunia bukanlah hal mudah. Orang tua berharap putra mereka bisa segera menjalani operasi pemisahan. Mudah-mudahan secepatnya untuk semua organisasi, semua dokter spesialis untuk melihat kondisi anak saya sekarang ini supaya cepat untuk dioperasi karena memang BAB-nya tidak lancar, organ dalamnya belum kelihatan. Jadi saya mohon untuk pihak rumah sakit dari RSUP maupun Dr. Sutomo untuk cepat proses untuk operasi anak saya. Bayi Karunia sempat dirawat di Rumah Sakit Daerah Dr. Raden Sujono Selong, Lombok Timur. Tim dokter Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan dokter ahli Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya untuk menangani Karunia. Mereka terus memantau kondisi bayi ini jelang operasi pemisahan. Bayi kembar siam ini akan kita operasi untuk melakukan pemisahan sehingga bisa hidup normal. Hanya saja dari kondisi memang karena kepalanya, kepalanya cuma satu, jadi nanti tentunya satu yang punya harapan jadi satu ya. Jadi kita melakukan pemisahan terhadap anggota tubuhnya lah, di mana ada anggota gerak tubuhnya itu yang ada kelebihan, ada kaki, tangan juga nih, kaki tangan yang lengkap, tapi organ lain-lainnya hanya satu, termasuk kepalanya. Nah ini nanti akan kita lakukan operasi, menunggu beberapa kondisi yang harus memenuhi syarat. Memang ada aturan bahwa kalau untuk dibedah itu ada aturan 10 bulan, umur 10 bulan, 10 bulan ya? Iya. Atau 10 kilo. Atau 10 kilogram. Pemeriksaan medis dan penunjang agar Karunia siap jalani pembedahan sudah dilakukan sejak bulan Juni. Ada 8 dokter spesialis yang turut menangani kasus bayi kembar siam ini. Namun pihak Rumah Sakit NTB masih menunggu informasi dari RSUD Dr. Sutomo. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Herman Zudi, TV One mengabarkan. Lalu kapankah bayi Karunia ini menjalani operasi pemisahan dan bagaimana dengan tingkat keberhasilannya? Kita akan tanyakan bersama dengan salah satu bagian tim dokter, ada Dr. Ahmad Bardan. Selamat siang, Assalamualaikum dokter. Selamat siang. Baik. Dokter, kami ingin tahu mengenai rencana pemisahan, operasi pemisahan terhadap bayi Karunia ini. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi begitu. Apa saja nih persyaratannya? Ya, terima kasih Mas Tauhid. Sebelumnya kami informasikan bahwa penanganan dari adik Karunia ini itu ada 2 rumah sakit yang melayani. Yang pertama, untuk proses kelahirannya itu di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong di Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Kemudian untuk proses operasi pemisahan kembar siam
Itu di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB di Kota Mataram, yang berada di bawah supervisi tim dokter ahli dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya Dr. Bardan sebagai Wakil Direktur Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong, Lombok Timur. Baik. Yang menjadi rumah sakit tempat bayi karunia dulu dilahirkan. Oke. Pada saat dilahirkan, apakah memang sebelumnya sudah terprediksi akan seperti itu kondisinya? Apakah tidak bisa Ya, diantisipasi pada saat di kandungan begitu? Iya, betul sekali. Jadi ibu dari bayi karunia ini itu melakukan pemeriksaan USG juga di dokter kandungan yang ada di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono. Dan dari dokter kandungan juga sudah menginformasikan kepada kami di pihak dari rumah sakit bahwa ada janin, di mana dari hasil pemeriksaan USG dokter kandungan kami itu menemukan ada kembar siang. Dan dari laporan dokter kandungan kami, kembar siangnya 2 tubuh, tetapi satu tubuhnya itu lengkap dan satu tubuhnya tidak lengkap. Baik. Nah, jadi dari USG itu sudah diprediksi oleh dokter kandungan kami bahwa memang tubuh yang satu ini tidak memiliki organ kepala. Baik. Hanya terlihat bakal tangan dan bakal kaki, dan badan dari kedua janin ini menempel di area genital bayi. Demikian. Baik. Tadi kan disebutkan bahwa alat kelaminnya berada di anggota tubuh yang tidak berfungsi dengan baik, begitu ya? Betul. Dan akan ada operasi pemisahan. Sudah ada jadwalnya, Pak? Kapan? Betul. Ya, jadi bisa kami sampaikan bahwa sejak umur 40 hari itu orang tua pasien membawa anaknya, dalam hal ini Muhammad Karunia, ke Rumah Sakit Provinsi NTB karena memang di sana ada tim ahli bedah anak, dan itu juga atas pengetahuan dari dokter spesialis anak kami di Rumah Sakit Dr. Raden Sujono Selong. Ya, di pasien kita di Muhammad Karunia ini memang ada kelainan tidak ada lubang dubur. Jadi tidak terbentuk lubang dubur. Kemudian jalan keluar dari air seni itu hanya satu, dan itu hanya terbentuk di badan bayi yang tidak lengkap, yang tidak punya kepala. Nah, terkait dengan jadwal operasi, terakhir kami berkomunikasi dengan Rumah Sakit Provinsi, karena memang ini menjadi atensi dari kepala daerah, dalam hal ini Bupati Lombok Timur, dan memerintahkan 3 OPD untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Provinsi terkait dengan kapan jadwal operasinya. Terakhir kami koordinasi dengan tim bedah yang ada di Rumah Sakit Provinsi NTB di Mataram. Besok itu akan ada pertemuan dengan tim dokter yang ada di sana, dan akan diupayakan paling cepat itu minggu depan bisa dilakukan tindakan operasi. Itu informasi terakhir yang kami terima dari tim dokter yang ada di Rumah Sakit Provinsi NTB Mataram. Baik, kondisi kesehatannya sudah terpenuhi semua ya? Usia harus 10 bulan, 10 kilogram dan lain-lain? Ya, terakhir saya tanyakan ke dokter yang ada di Rumah Sakit Provinsi, memang secara standarnya rule of 10. Tapi pada kondisi sekarang itu, karena kondisi bayi sudah fit, jadi bisa memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi. Baik, terakhir Pak, singkat, tingkat keberhasilannya bagaimana? Ya, jadi kami berharap kalau untuk tingkat keberhasilannya ini, kita berharap agar operasi yang dilakukan nanti berjalan dengan baik, karena kami berkeyakinan tim dokter yang menangani adalah tim yang ahli dan juga mendapatkan supervisi didatangi langsung oleh tim dokter ahli juga dari tim dokter ahli kembar siam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Baik, terima kasih Dokter Bardan, kita harapkan operasinya berjalan sukses dan juga lancar. Baik, terima kasih banyak, sama-sama. Selamat siang Pak, Assalamualaikum.